Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitrian Dulhak. Di sini saya selaku pembawa acara pada siang hari ini. Tak lupa puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa keimanan, ketakwaan dan kesehatan. Dan salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni ad-din Islam. Siang hari ini kita kedatangan Ustadz dari Cirebon, yakni Ustadz Ihsan Tabi'i selaku penceramah pada siang hari ini. Mohon dijelaskan Ustadz tentang apa hukum-hukumnya seorang muslim yang tidak melaksanakan salat tarawih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Taufiki dan Cirebon. Alhamdulillah pada siang hari ini sudah berada di sekolah SMP Sabilah Islam Core School, dan alhamdulillah siang hari ini juga saya memenuhi undangan dari saudara Gufan untuk berbicara tentang seputar Ramadan. Terkait dengan Ramadan tadi yang sudah dijelaskan bahwa pertanyaan yang mendasar, bagaimana seseorang yang tidak melaksanakan sholat tarawih. Iya, langsung aja. Hukumnya seseorang yang tidak melaksanakan sholat tarawih itu tidak dosa. Karena kita melihat dari ilmu fikih, orang yang tidak menjalankan ibadah 5 waktu itu hukumnya dosa karena wajib. Tapi sholat tarawih ini secara fikih adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi. Karena Ramadan ini sholat tarawih ini kan hanya setahun sekali, gitu kan, hanya di bulan suci Ramadan. Masa kita tidak mau mengerjakannya sih? Gitu. Selesai Ramadan sudah tidak ada sholat tarawih. Dan kenapa kok ini sholat tarawih ini sangat muakkadah, sangat dianjurkan? Karena banyak sekali faedah, keistimewaan dan kemuliaan ketika orang menjalankan ibadah sholat tarawih ini. Seperti 10 malam pertama, orang yang menjalankan sholat tarawih di 10 malam pertama itu dia terbebas daripada siksa api neraka. 10 malam kedua dosa-dosanya diampuni. 10 malam terakhir dia disediakan gedung atau fasilitas yang nanti akan di surga. Kita tidak mau merasakan nikmat di surga, sangat rugi sekali. Oleh karena itu kita sebisa mungkin, sesibuk apapun aktivitas kita, profesi kita, kita harus bisa menjalankan ibadah sholat tarawih. Tapi kalau toh tidak bisa karena urusan sakit, perjalanan, tidak jadi masalah karena tidak dosa. Hukum sholat tarawih adalah sunnah. Terima kasih Ustadz Ihsan. Pertanyaan yang kedua, katanya sebelum sholat Idul Fitri kan makan dulu ya Ustadz. Ya. Terus kalau sesudah sholat Idul Fitri kalau makan bagaimana dek? Ya, Idul Fitri itu juga adalah hukumnya sunnah. Kenapa kok seorang muslim atau muslimah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri ini dianjurkannya makan atau minum? Itu sebagai pembeda saja. Ketika dia sudah 1 bulan penuh kan puasa Ramadan, masuk Idul Fitri karena terbiasa jam 7 pagi atau setengah 8 itu tidak makan lagi puasa gitu. Sebagai pembeda dia mencicipi makanan dulu, bahwa di hari itu sudah tidak Ramadan gitu lah, sudah 1 Syawal. Itu jadi anjurannya adalah memasukkan sesuatu, entah boleh makan atau minum atau mencicipi makanan kecil gitu kan. Itu anjurannya seperti itu. Tapi kalau misalkan lupa Ustaz, karena udah terbiasa nih, jam 7 pagi jam 8 ini kan puasa, nggak makan nggak minum, tiba-tiba udah ikut aja langsung sholat Idul Fitri, ngelak-ngelak, saya belum ini makan dan minum, itu juga tidak dosa. Karena makan dan minum sebelum Idul Fitri itu juga hukumnya adalah sunnah, anjuran. Bagusnya dia makan dan minum dulu sebelum sholat Idul Fitri. Tapi kalau karena saking semangatnya, ya sholat Idul Fitri kan udah persiapan tuh, pakai baju baru, sarung baru, peci baru kan,
Tapi semangatnya dia jam setengah 6 udah soft terdepan takbiran gitu. Jadi lupa nggak makan minum dulu. Tidak berdosa, tidak salah itu. Iya. Anjurannya makan dan minum dulu. Terima kasih, Syekh. Ya, Yang kedua, pertanyaan yang ketiga adalah sunnah-sunnahnya bagi seorang muslim yang sedang melaksanakan salat Idul Fitri dan larangannya apa? sunnah-sunnah Dan larangannya. sunnah-sunnah Idul Fitri dan larangannya. Sunnah-sunnahnya yang pertama adalah zayyanu a'yadakum bitakbir. Seseorang ketika berada di hari raya, hari keagungan, maka muliakan dengan takbir. Kita diperbanyak untuk mengucapkan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Diperbanyak itu. Kadang kalau di kampung-kampung ya, maghrib udah selesai aja, udah malam takbiran. Itu kadang nggak tidur sampai subuh takbiran aja, kira subuhnya bablas. Itu yang nggak boleh. Nah, jadi sunnah yang pertama kita dianjurkan memperbanyak membaca takbir. Ya, kalau di Indonesia takbiran macam-macam, ada yang takbir keliling, ada yang takbirannya di masjid. Ustaz tegaskan di sini bahwa takbiran tidak harus di masjid. Ibu-ibu kan biasanya mempersiapkan besok mau hidangan apa tuh. Ada banyak saudara yang bertamu, masak opor ayam, itu nggak apa-apa. Sambil di dapur itu sambil ngulek sambal, Allahu Akbar, itu boleh. Tidak harus di masjid. Untuk orang yang lagi bawa zakat, beras sambil takbiran, nyetir motor, Allahu Akbar, luar biasa. Jadi yang pertama, anjuran sunnahnya ketika berada di Idul Fitri adalah memperbanyak takbir. Dan kemudian yang kedua adalah kita sholat Idul Fitri memakai baju yang terbagus atau terbaik. Ingat, bukan terbaru, tapi terbaik. Terbagus, terbaik, bukan terbaru. Kalau identiknya di Indonesia, ya Idul Fitri Lebaran itu ya, itu baru semua, ya enggak? Iya. Tapi kalau misalkan mohon maaf, ya kalangan-kalangan menengah ke bawah, yang golongan fakir, golongan miskin, itu tidak wajib Idul Fitri memakai baju baru. Baiknya sunnahnya tidak memakai baju terbaik. Karena istimewa, semuanya baru. Karena menghias diri bagus ya, pakai parfum, bajunya baru juga bagus, kemudian bagus sarungnya apa segala, itu juga anjuran. Dan yang ketiga, sunnahnya Idul Fitri adalah bermaaf-maafan. Itu ya, lebaran biasanya kalau di Indonesia itu lebaran maaf-maafan. Karena kita selama ini gitu banyak salah sama manusia, hablum minan nas. Ya, anak maaf-maafan sama orang tuanya, orang tua sama anaknya, kakak ke adik, ponakan, ke tetangga, semuanya. Sebetulnya tidak harus nunggu Idul Fitri baru maaf-maafan. Tapi kan kalau di Indonesia lebih khas bangetnya itu adalah ghufirul dzunub, saling memaafkan antara kesalahan kita dengan orang lain. Banyak keistimewaan atau sunnahnya. Yang pertama tadi ada takbiran, kemudian memakai baju yang serba bagus, tidak harus baru, dan yang ketiga saling memaafkan. Ingat loh, pesan Ustaz adalah al-aid laisa libasul jadid, bahwa yang namanya aid itu bukan baju yang baru, walakin al-aid, tetapi yang dinamakan aid adalah al-iman yazid, imannya yang meningkat. Buat apa imannya turun bajunya baru? Buat apa? Bajunya yang penting biasa aja, tapi imannya yang meningkat. Selama 1 Ramadan full dibina, digusbleng dengan puasa, tadarusnya, itikafnya, imannya naik. Itu luar biasa. Lebih bagus lagi, imannya naik, bajunya baru. Itu luar biasa. Itu. Oh iya, larangannya ya? Larangannya belum. Larangannya adalah tidak boleh ada sesuatu yang masih mengganjal antara perasaan kita dengan orang lain. Atau larangannya adalah haram bagi kita tidak memaafkan kesalahan orang lain. Misalkan ada istri yang minta maaf kepada suaminya, itu kemudian suaminya tidak mau memaafkan secara full, secara sempurna, itu haram. Suatu ketika malaikat Jibril itu berdoa. Nabi Muhammad sedang berkhutbah. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW didatangin sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril, ya Muhammad,
jangan engkau terima puasanya seorang perempuan yang durhaka atau seorang istri yang durhaka pada suami. Nabi Muhammad mengatakan amin. Yang kedua, ya Muhammad, jangan terima puasanya anak yang durhaka sama orang tuanya. Nabi Muhammad mengatakan amin. Jadi larangannya adalah dilarang bagi seorang muslim ketika di Idul Fitri itu masih ada kesalahan yang tidak mau dimaafkan. Itu larangan. Oke, terima kasih Zat. Ya, cukup sekian pada podcast siang hari ini. Mungkin saudara-saudara yang mau tanya silahkan. Pada pertemuan yang akan datang akan diceramahin oleh Ustadz Ihsan Tabi'i. Jangan bahasanya jangan diceramahin, Ustaz. Iya sih. Sharing aja. Sharing-sharing gitu. Oke, demikian dari podcast siang hari ini. Bila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.